Apa sih maksud kita beriman pada takdir? Ini sebenarnya maksudnya sederhana. Yaitu kalau kamu kehilangan sesuatu jangan putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, itu aja. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kamu kehilangan sesuatu sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta atau menimpa diri kalian. Diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Allah Al-Bari, Sang Pencipta. Dan potensi untuk menyimpang dalam masalah takdir besar karena seorang dengan keterbatasan akalnya mulai masuk dalam ranah yang tidak boleh akal masuk di situ, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini. Kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah menciptakan penghuni surga, kenapa Allah menciptakan penghuni neraka. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akal mencoba masuk pada ranah yang bukan ranahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri, jangan berlebihan. Sehingga akhirnya akal tidak mampu, akhirnya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa analogi tersebar di masyarakat yang keliru tentang takdir. Yang pertama analogi yang disampaikan oleh Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu ibarat kapas atau buluh yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak bisa berkutik, dia hanya mengalir bersama angin tersebut. Ini analogi yang disampaikan oleh Jabriyah, sehingga seakan-akan kita semua terpaksa. Dia mengatakan manusia seperti harakatul murta'ish, seperti orang yang lagi gemetar ketika seorang dia gemetar, dia enggak pingin tapi tangannya bergerak sendiri. Ya. Ini tentu logika disampaikan oleh orang Jabriyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dia hanyalah pasrah dengan ketentuan Tuhan tanpa ada kehendak sama sekali. Ini analogi pertama, analogi yang salah. Kenapa? Secara syariat Allah menyatakan manusia punya kehendak. Meskipun kehendak tersebut tidak akan keluar dari kehendak Allah. Tapi manusia punya kehendak. Allah mengatakan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tapi kalian punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan kami berikan petunjuk kepada dia dengan dua petunjuk. Ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ada yang memilih jalan kebaikan, ada yang memiliki jalan keburukan. Allah tidak pernah maksa, dia milih sendiri. Apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segalanya, termasuk meliputi semua yang akan terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, semua yang terjadi pasti berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian keluar dari kehendak Allah. Karena dialah yang eksekutor, dialah yang memplanningkan segalanya. Maka tidak ada satupun yang keluar dari apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah catat. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rukun yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan. Maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya. Maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ini 4 rukun takdir. Pertama, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, Allah catat yang terjadi tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti kehendak Allah. Keempat, yang eksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu. Jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Itu inti dari tujuan kita belajar takdir. Bukan untanya kenapa Allah begini, Allah menciptakan iblis, kenapa Allah ini. Bukan urusan kita. Ilmu kita cetek, tidak bakalan sampai pada nalar tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.